Kemarin di Porwil dapat 2 medali emas dan 1 perak. Kita bisa berharap banyak juga. Kekuatan baru nih. Kekuatan baru. Itu olahraga juga baru. Baru sekali ini pun dia akan dipertandingkan di PON. Tapi kita ngomong angkat besi itu adanya di Pringsewu. Akan berat kita untuk memberikan tugas itu menjadi cabang olahraga unggulannya Kabupaten Wakana atau Mesuji. Susah kita untuk mencari atletnya. Nah, selain angkat besi, apa yang menjadi potensi atlet di Kabupaten Pringsewu? Karena persoalan hukumnya nggak selesai-selesai, ya bonus atletnya jadi terhambat juga. Ya, bonus atletnya jadi terhambat, jadi lemes juga atletnya. Yang mutasi atlet itu kan banyak, karena atletnya kesejahteraannya nggak pernah diperhatikan, pembinaannya kurang, dia pindahlah ke lain hati. Lagi pacar aja kalau nggak diajak jajan, pindah ke lain hati gitu. Halo pemirsa Pilar TV Entertain, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang upaya Dispora Lampung mendongkrak prestasi olahraga melalui PON ke-21 Aceh Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Saya akan perkenalkan 4 orang narasumber saya yang paling ujung. Oke. Ada Ketua Komisi 5 DPRD Lampung, Bapak Yanwar Irawan. Apa kabar, Pak? Oke. Kemudian anggota Komisi 5, Bang Denny Ribowo. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat ya, Bang? Sehat, alhamdulillah. Iya pun. Kemudian ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bang Deska Tama Paksi Muda. Bang, sehat? Alhamdulillah. Kemudian yang sudah tidak asing lagi, Ketua Harian KONI juga alhamdulillah bisa hadir di sini. Bang Amansyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Abi pun. Iya pun. Udah ngopi semua nih ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kan kita mau PON ke-21 nih. Saya mungkin ke KONI dulu kayaknya lebih tepatnya. Bagaimana persiapan KONI menghadapi PON ke-21 2024 Sumut Aceh? Terima kasih, Ya. Mbak. Terima kasih Bang Yanwar, Bang Denny, Pak Kadispora. Beliau-beliau inilah yang mendukung sehingga kegiatan program KONI Provinsi Lampung bisa berjalan. Seperti diketahui sejak Maret 2023 terjadi peralihan Ketua Umum KONI dari Pak Yusuf Barusman ke Pak Harinal, dan kita sudah juga melaksanakan rapat kerja nasional. Jadi pada saat rapat kerja nasional juga salah satu keputusannya adalah menerima cabang olahraga baru, yaitu yang pertama kickbox, MMA, yang kedua PSOI, yang ketiga korfball. Dan pada bulan Juli mulailah para cabur melaksanakan babak kualifikasi, dan sampai November ini masih ada 2 lagi yang kita tunggu hasilnya, yaitu cabur panahan dan cabur biliar. Setelah baru kemarin kita juga melaksanakan pekan olahraga wilayah. Dari 65 cabur yang rencananya dipertandingkan pada PON ke-21 Sumut Aceh tahun 2024, kita mengirimkan 60 cabang olahraga. 60. Dan sampai dengan saat ini yang sudah lolos kan olahraga nasional PON nanti ada 45 cabur dengan komposisi atlet berjumlah 336 atlet. Oke. Ini berdasarkan prapon kemarin ya, Pak? Iya, babak kualifikasi kemarin sampai dengan ini hasil Porwil. Kita masih nunggu 2 cabur lagi yang tadi saya sampaikan, yaitu biliar dan panahan. Jadi kalau biliar dan panahan masuk mungkin bisa hampir 350 atlet. Kalau kita bandingkan pada PON Papua tahun 2021, cabur yang ikut hanya 24, kita sekarang 45. Oke, jadi ada peningkatan ya, 45. Atletnya 147 atlet. Yang 20. Dulu. Oke, sekarang 336. Oke, baik. Pada PON Jawa Barat tahun 2016 tetap 24 cabur, jumlah atletnya 140.
Tapi kita juga dengan hasil peningkatan ini juga kita harus perhatikan pada PON Sumatera Utara Aceh nanti emas yang diperebutkan juga jumlahnya 1040 medali emas, dibandingkan pada saat Papua hanya sekitar 600 sekian, termasuk di PON Jabar hanya sekitar 500 sekian. Kita tahu bersama kita memperoleh medali emas 14 pada PON Papua dan bertengger pada posisi ke-10. Kalau melihat dari komposisi emas yang medali yang diperebutkan ada 1040 emas. Kalau untuk mendapat posisi kita di 10 besar itu minimal kita harus mendapatkan emas itu 3% dari jumlah 1040 yang diperebutkan. Kurang lebih 32 medali emas. Pertanyaannya dari mana emas itu didapatkan? Nah, ini peran cabur untuk mulai mempersiapkan atlet-atletnya. Saat ini para atlet kita sedang melaksanakan TC, Platprop, dan juga atas dukungan kawan-kawan dari Komisi 5 DPR sudah mendukung anggarannya untuk pelaksanaan training center tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang. Oke, artinya Gitu, Mbak. dukungan anggaran ya, saya tarik kesimpulan katanya. Iya. Dukungan Kalau anggaran. kawan-kawan DPR nggak bisa gitu. Oke, kayaknya ini yang tepat yang jawab Bang Januar ini. Dukungan anggaran Bang gitu ya. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, hari ini saya senang karena ini kolaborasi yang lengkap. Kalau kita bicara tentang PON, ya tentu kita bicara dengan tupoksi kita masing-masing. Saya dan Pak Denny kebetulan sama-sama di Komisi 5 sebagai anggota DPR. Ya, salah satu tugas kami adalah penganggaran dan pengawasan. Jadi kami hanya menganggarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh KONI melalui Dispora. Lalu tugas kami berikutnya adalah mengawasi bahwa penggunaan anggaran itu betul-betul digunakan secara baik dan transparan. Nanti pengguna anggaran itu ya tentu yang bertanggung jawab ada Dispora. Nah, kemudian secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Harian KONI, Pak Amal Shah, dan target-target kita juga. Tadi disampaikan juga bahwa atlet yang kita kirim itu ada hampir 2 kali lipat dibanding PON sebelumnya. Nah, begitu juga target, kemarin kita ada target masuk 10 besar, ya harapan kita ya kalau bisa besok di bawah itu, ya paling tidak 8 atau 7 itu. Kemudian ya tentu anggaran dengan atlet yang begitu banyak, kemudian cabur juga bertambah, ya secara otomatis logikanya anggaran juga bertambah. Nah, ini yang sedang kami usahakan, bahwa memang kita berusaha agar supaya betul-betul memang atlet kita support seperti kata Pak Ketua Harian tadi, bahwa anggaran itu sangat penting dan itu menjadi faktor yang penentu juga. Nah, oleh karenanya hari ini kita juga masih mencari sumber-sumber itu, tapi pada intinya kami Komisi 5 pasti akan mendukung dan mensupport atlet-atlet kita yang berasal dari Lampung yang akan berlaga di PON nanti. Tentu harapan kita juga dengan anggaran yang mungkin juga terbatas, tapi kita harap supaya semangat teman-teman atlet dan juga target kita untuk mencapai prestasi yang lebih baik dari kemarin itu juga tidak terhambat gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Saya ke Kadis nih sekarang nih. Bang Deska, pasang target berapa nih di PON 2024 nanti? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua Harian KONI, Ketua Komisi 5 beserta anggota Bang Denny. Kalau kita bicara target dari PON yang akan datang, tentunya kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk asal menentukan bahwa kita maunya 10 besar, 9, 8. Ini pastinya harus melalui suatu proses yang banyak pihak terlibat di dalamnya. Ada Dinas Pemuda Olahraga, ada KONI, ada cabang olahraganya memiliki atlet dan pelatih. Yang tentunya kalau dikembalikan kepada apa sih tugasnya Dinas Pemuda Olahraga? Tugasnya Dinas Pemuda Olahraga itu tentunya sesuai dengan RPJMD, melaksanakan visi misi dan janji kerjanya Bapak Gubernur. Salah satu janji kerjanya Bapak Gubernur itu kan adalah mengembalikan kejayaan olahraga Lampung. Nah, tentunya kita bekerja di track itu dengan seluruh mitra-mitranya. Alhamdulillah sampai hari ini Mbak, tentunya hubungan kami di OPD terkait sangat-sangat baik dengan mitranya
ada Komisi 5 di sini dari DPRD, kemudian juga koordinasi kerjanya dengan asisten 1 bidang pemerintahan. Kalau untuk memberikan target, pasti kita akan bicarakan target yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya dengan seluruh potensi atlet kita yang ada. Nah, Dinas Pemuda Olahraga memberikan anggaran kepada KONI memberikannya ke cabang-cabang olahraga untuk dapat didistribusikan kembali kepada atlet dan pelatih. Tentunya kita bisa lihat olahraga-olahraga yang potensial, yang kemarin kita mendapatkan emas, terkait juga dengan Porwil kemarin, memang beberapa cabang unggulan dari olahraga Lampung itu memang tidak masuk karena kita sudah melaksanakan babak kualifikasi PON. Tentunya harapan dari Bapak Gubernur yang sekarang juga adalah Ketua KONI Lampung, bagaimana nama Provinsi Lampung ini kembali diperhitungkan di tingkat nasional. Mungkin itu dari mana. Saya ke Bang Denny nih, Bang Denny, suksesi PON nanti 2024 tidak lepas dari masalah pembinaan atlet. Kalau Abang menilai nih, bagaimana kualitas pembinaan atlet kita di Lampung? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa untuk menjadikan olahraga Lampung berjaya itu kan waktu awal Pak Arinal menjabat itu sudah mendeklarasikan itu kan, mendeklarasi olahraga Lampung berjaya. Ini bicara komitmen. Teman-teman dari KONI, teman-teman kami dari DPR, kemudian teman-teman dari Pemprov, dalam hal ini Dispora, kita bicara komitmen. Komitmen kita akan menjadikan olahraga Lampung ini berjaya. Nah, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama itu Pak Gubernur sendiri pun menyanggupi untuk memimpin nakoda atlet-atlet prestasi ini di dalam KONI, jadi ketua KONI. Kemudian kolaborasi pentahelik ini yang semua yang ahli-ahli di bidangnya masing-masing bagaimana bisa memfokuskan satu titik kita olahraga Lampung itu berprestasi. Ini nggak main-main, KONI ini jenderal loh ininya, ketua hariannya. Nah, kemudian punya kenapa pertimbangannya harus jenderal, disiplin, juara itu disiplin, pembinaan. Kemudian pembinaan itu bukan hanya kita memberikan uang. Saya pernah jadi ketua KONI Wekanan dan sampai dengan hari ini ada satu atlet, Ari Saputra itu atlet saya dari Wekanan, itu diambil Jawa Barat. Kita sengketakan karena dia warga Wekanan dengan Jawa Barat, kemudian ditarik ke Wekanan, ikut Porprov dan alhamdulillah hari ini mewakili Indonesia di kancah internasional. Nah, membina Ari ini bukan hanya kita kasih duit. Yang dilakukan KONI hari ini sudah betul, datang ke tempat mereka latihan, memberikan support, mereka bertanding datang. Kita bukan bicara duit, tapi bicara bagaimana kita memberikan support secara di luar materi. Kemudian support system. Kemudian ada lagi reward. Reward itu bukan hanya duit. Di Lampung ini banyak sekali atlet-atlet yang masuk TNI, disalurkan, masuk Polri. Misal kita punya siapa sih yang terima polisi? Halim dia bisa masuk polisi. Itu karena prestasi dia. Nah, artinya kita bicara komitmen bagaimana pembinaan yang olahraga yang ada di Provinsi Lampung, semuanya udah berjalan. Harus dibelah nih. Kenapa ada Dispora, kenapa ada KONI? Kalau KONI ini membina cabang olahraga prestasi. Kalau Dispora ini olahraga kreasi. Olahraga yang yang belum menjadi prestasi. Nah, tapi kenapa hari ini misal Dispora Lampung saya pernah diundang juga, ada open turnamen karate, kemudian ada menganggarkan ribuan bola, lapangan olahraga, support system yang tadi yang disampaikan tadi. Ini untuk menunjang masyarakat yang punya minat dan prestasi di bidang olahraga biar bisa masuk ke cabang olahraga lalu kemudian dibina oleh KONI. Saya pikir target 10% itu hanya semangat kita. 10 besar itu semangat kita. Saya kayak pilpres aja 10% ya. 10%. Mungkin masih ini auranya karena tadi malam habis sebab kami bertiga ini sebenarnya masing-masing punya jagoan. Ya. Pak Amal nomor 1, kita nomor 2, Pak. Nomor berapa sih, Pak? Oh, 3. Iya, tapi paling tidak
paling tidak ini saya kembalikan lagi komitmen ini. Nah, komitmen ini bukan hanya Komisi 5, kita di Komisi 5, KONI juga, Dispora juga sudah melakukan merintis ini. Untuk jadi juara itu 6 jam sehari, atlet itu harus latihan full 6 jam. Kemudian tidak bisa minimal 4 tahun dia untuk ini. Ari nggak bisa juara kemarin di Asian Games ya, SEA Games. Karena selip, dia terlalu ini. Harusnya dia sudah mundur, ngalah, ini nggak ada nyerang, cuma hanya beberapa detik. Nah itu persiapannya bertahun-tahun. Kenapa Ari sampai nangis? Karena dia udah bertahun-tahun pembinaannya itu gitu kan, dia fokusnya ke situ saja. Nah Pak Gubernur komitmennya seperti apa? Sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk membuat sport center di Kota Baru, dan ini masih dalam proses. Ini sebuah komitmen, bukan hanya komitmennya Pak Arinal, kita juga di DPR, KONI, dan seluruh jaringan Dispora sampai ke kabupaten kota. Kita punya komitmen bagaimana menjadikan olahraga di Lampung ini berjaya, masuk 10 besar. Anggaran kita siapkan, kita carikan yang disampaikan oleh ketua saya tadi Pak Yanwar, itu anggaran kita siapkan, kita carikan dari mana pos-posnya. Tentu semua itu kita lakukan, ini namanya kolaborasi pentahelik. Baik. Dari pernyataan Abang tadi saya tangkap artinya mutasi atlet itu jadi sebuah ancaman. Mutasi atlet itu jadi ancaman. Iya, dan kita di Lampung itu mana atlet kita yang berprestasi di luar sana kita ambil. Dan satu kebanggaan di Provinsi Lampung ini banyak atlet-atlet organik kita. Kalau kita mau sewa aja atlet internasional misalnya, bisa aja, tapi enggak. Ini kan pembinaan, kita bicara pembinaan. Nah, banyak anak-anak Lampung yang punya prestasi. Nah, ini yang dibina oleh KONI. Yang luar biasa menurut saya, kerjanya sudah on the track. Mereka datang ke tempat latihan, mereka lihat anak-anak itu, mereka bertanding, dilihat, dipantau gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus terus konsisten kita jaga untuk kejayaan olahraga di Provinsi Lampung. Oke. Artinya kalau pembinaan atlet itu berkualitas, mutasi atlet itu mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Apalagi dibajak ya. Dibajak. Jadi yang mutasi atlet itu kan banyak, karena atletnya kesejahteraannya nggak pernah diperhatikan, pembinaannya kurang, dia pindahlah ke lain hati. Lagi pacar aja kalau nggak diajak jajan, pindah ke lain hati gitu. Apalagi prestasi. Apalagi prestasi. Gitu. Saya balik lagi ke Bang Yanwar nih. Bang Yanwar ini kan kepengurusan KONI baru ya, tapi komitmennya tadi sudah ada ke KONI yang baru. Salah satunya adalah dengan pembangunan sport center. Terus sejauh apa Bang Yanwar melihat komitmennya? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, memang kita melihat gerakan-gerakan teman-teman di KONI hari ini, kita lihat ada memang progres yang cukup baik dibanding sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman semua, termasuk Pak Kahar ini paling sering dia, ya setiap ada kegiatan-kegiatan cabur, beliau selalu hadir. Nah, ini saya kira juga memberikan dorongan motivasi. Karena memang betul kata Pak Denny tadi, saya ngalamin sendiri ketika kita di Papua. Ada beberapa atlet kita yang ketika kita tidak hadir sponsornya supporternya, dia jadi lemas, termasuk pesenam misalnya. Tapi ketika kami waktu itu dengan Pak Yusuf Barusman hadir, bahkan ada atlet Muang Thai kita yang jadi juara, yang tadinya sebenarnya sudah hampir kalah. Datang Pak Yusuf Barusman, diusap kepalanya, lalu supporternya jadi meriah, itu membuat semangat bagi mereka lagi. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar materi, tapi tentu itu yang saya bilang gitu, harus kolaborasi yang baik. Kami di Komisi 5, karena memang tugasnya salah satu penganggaran, tentu kami semaksimal mungkin akan mencari anggaran yang dibutuhkan oleh KONI melalui Dispora dalam hal ini. Nah, sampai hari ini kerja-kerja itu saya kira masih dalam koridor yang baik, bahkan itu yang saya bilang tadi progresnya cukup baik, dan ini akan kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan ya dengan penambahannya anggaran APBD ini Pak Kahar, juga KONI akan ikut mengalami itu, karena memang kendala kita di 2024 ini anggaran memang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi ada pos anggaran yang memang tidak harus kita keluarkan, yaitu anggaran pemilu. Jadi anggaran kita untuk tahun 2024 ini juga banyak tersedot di KPU dan Bawaslu. Tapi insya Allah tidak akan mempengaruhi atau apalagi menghambat kinerja-kinerja dalam rangka membangun prestasi dan
mencapai prestasi yang kita tingkatkan bersama, kita targetkan bersama di PON nanti. Oke, saya balik lagi nih ke Saya tambahin dikit. Boleh. Misal KONI, kenapa KONI harus targetnya 10%? 10 besar. Kok 10% terus ya? Terus sih, apa bergerak? Ya makanya. Kenapa dia 10 besar? Gitu. Ada dua sebetulnya, selain menjadikan olahraga Lampung berjaya. Kalau 10% kan progresnya bagus ini. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan sampai kayak provinsi sebelah, kita punya venue bagus-bagus, kita punya sport center bagus-bagus, tapi olahraganya nggak berprestasi. Nah ini juga kita lihat kan, ini harus imbang gitu. Nah makanya tugas KONI ini kan sangat cukup berat menurut saya kan. Kenapa dia harus tembus 10 besar gitu kan prestasinya? Karena untuk ngisi, jangan sampai gedungnya gede, bagus, venue-nya lengkap, tapi prestasinya nggak ada. Nah ini yang kita nggak mau. Kita belajar dari provinsi tetangga itu. Jadi fokus KONI, prestasi atau venue tadi nih? Kalau untuk kita dari bidang olahraga, kita harus melihatnya lengkap. Satu paket gitu loh, paketnya walaupun paketnya tetap paket hemat gitu loh. Ya. Dari prestasi itu atletnya, dari venue adalah sarana prasarananya. Saya kemarin ngobrol, salah satu yang kemarin menonjol olahraganya di 4-wheel adalah Bangka Belitung. Dari atletik, dia ada 40 medali emas diperebutkan, dia mendapatkan 26 medali emas. Kita cuma 3. Saya tanya, kok bisa begitu? Bangka Belitung provinsi baru, kabupatennya kabupaten baru, tapi setiap kabupatennya punya trek atletik. Kalau kita cuma dipekor dengan pahoman aja, itu pun sudah rusak. Pakai dispora. Iya, saya udah pernah kok. Nah, saya tahu. ya, Bangka Belitung. Saya jogging sana kok, memang rusak. Bukan, di Bangka Belitung. Ini juga berarti peran sarana prasarana ini sangat menonjol. Yang ketiga, berbicara olahraga, kita tidak terlepas bicara sumber daya olahraga. Sumber daya olahraga yang paling utama adalah pelatih. Nah, bagaimana kita punya kualifikasi pelatih yang punya kualitasnya. Kalau di tingkat di PSSI, di mana sudah ada klasifikasi PSSI ini. Coachnya itu, yang A, yang B, yang C. Nah, sementara kita juga belum punya data itu. Kita juga dengan Kedispora, kita mau buat sistem sehingga kita punya data bagaimana sertifikasi dan kemampuan kualitas atlet. Selain itu juga juri dan wasit itu sangat berpengaruh. Dalam satu pertandingan kita jadi tamu jauh-jauh, di sana nggak ada juri kita, nggak ada wasit kita, ya gampang dicurangin gitu loh. Nah, untuk dua hal ini perannya cabur sangat berperan untuk juga membina calon-calon pelatih dan calon-calon wasit dan juri. Tambah satu lagi yang ketiga, pengurus Pemprovnya gitu loh. Pengurusnya, karena dia perlu punya kemampuan manajemen olahraga gitu loh. Dan dia juga punya kemampuan untuk berkorban lahir dan batin untuk membangun suatu olahraga. Tapi kalau malahan cuma ngerusuhin Dispora dengan KONI aja, gimana mau majunya? Apalagi cuma ngurusin anggaran. Nah, apalagi cuma ngurusin anggaran aja gitu loh. Ributin anggaran aja, nggak bisa gitu loh. Nah, jadi memang harus kita lihat secara keseluruhan dan mudah-mudahan kita mulai tata, termasuk juga kami di KONI sudah mulai menata juga karyawan-karyawan KONI yang benar-benar memang kita perlu karyawan tapi yang benar-benar bisa bekerja gitu loh, bukan cuma namanya saja menghabiskan anggaran tapi tidak ada hasil dalam pekerjaannya, kegiatannya gitu Mbak. KONI bukan cuma butuh anggaran, tetapi juga sedang merancang sistem, membutuhkan SDM yang mumpuni gitu kan. Nggak butuh host Pak. Nggak butuh host Pak. Kayaknya yang nyari nanti ketua komisi 5 lagi. Direspon dong Bang Deska, direspon dong kebutuhan KONI nih. Silakan Bang. Untuk KONI sendiri tentunya Mbak, saya sangat senang karena memang dari awal Bapak Gubernur selalu mensupport seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga.
dengan olahraga prestasi seperti yang dibilang oleh Bang Denny tadi dengan KONI, ada olahraga rekreasi dengan KORMI. Untuk pembinaan atlet-atlet pelajar kita punya PPLP. Tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Dinas Pemuda Olahraga melalui tim TAPD dan badan anggaran yang ada di DPRD sudah mensupport untuk masing-masing anggarannya. Yang disebut oleh Pak Ketua Harian tadi, Pak Ketua Komisi 5 itu tentunya memang betul dia linier antara prestasi dengan kebutuhan sarana prasarana itu memang sama kebutuhannya. Nah tentunya kita bisa lihat sendiri memang sarana prasarana olahraga yang ada di Provinsi Lampung ini memang masih sangat minim. Kita hanya punya stadion di Pahoman dan PKOR. Tentunya gagasan dari Pak Gubernur, konsep Pak Gubernur untuk beliau membangun sport center ini memang harus kita dukung, kita support sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku pastinya untuk mendapatkan dalam hal ini KONI prestasi atlet kita menjadi yang terbaik. Kalau tidak bisa yang di nasional di Sumatera, tentunya di tahapan-tahapannya sudah kita lewati semua. Rencananya atau ada target nggak Bang itu sport center bisa dimanfaatkan berapa tahun ke depan? Terkait sport center Mbak, tentunya ini sudah pernah kami sampaikan juga. Kami masih dalam proses peralihan dari asetnya dari yang memang lahannya PTP menjadi asetnya Pemprov. Untuk kesiapan waktu itu Pak Gubernur sudah mengatakan beliau sudah mendapatkan restu dari Pak Presiden, bahkan sampai Menteri Pemuda Olahraga dan Menteri PU mensupport untuk pembangunan sport center kita. Jadi bisa dimanfaatkan berapa tahun ke depan kira-kira itu? Ya tentunya yang pertama kita ada skala prioritas. Skala prioritas kita adalah bagaimana peralihan dari lahannya itu dapat menjadi aset Pemprov supaya bisa kita bangun. Karena kalau statusnya masih menjadi lahannya, masih menjadi asetnya PTP, anggaran APBD atau APBN tidak bisa untuk mensupport pembangunannya. Baik, jadi masih di tahapan itu ya Bang? Ya, berarti masih tetap harus dipekor dulu Bang sama di stadion. Jujur nih Bang Denny, bangga nggak dengan prestasi olahraga anak Lampung? Ya bangga dong, bangga. Makanya kita dari DPR itu selalu support. Mereka mengajukan, teman-teman Dispora mengajukan anggaran untuk prestasi pembinaan olahraga prestasi di KONI. Ya kita evaluasi ini gunanya untuk apa. Kemudian itu tadi yang sampaikan, kita tanyakan pelatihnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai sama namanya aja pelatih, tapi pelatih ini kualitasnya gitu kan. Sama kayak minum kopi. Sama kopi di Lampung itu kopi bener, tapi ada yang kopi-kopian, misalnya di Pulau Jawa kopi-kopian nggak ori lagi gitu. Nah kita bangga gitu kan dengan anak-anak Lampung bisa berprestasi, dan Lampung itu bukan hanya hari ini saja punya prestasi, dan prestasi hari ini itu ada berkesinambungan pembinaannya dari masa-masa lalu, tapi di periode ini dengan periode yang sekarang ini kita pemerintah Provinsi Lampung itu betul-betul memberikan support full untuk olahraga yang ada di Provinsi Lampung gitu prestasinya. Nah, misal ada angkat besi misalnya dulu, angkat besi. Sekarang kan teman-teman ini kan KONI sampai didatengin, Pak Ketua KONI juga bertemu karena regenerasinya dan angkat besi itu sebetulnya mereka jalan-jalan sendiri kok. Banyak atlet-atlet kita yang di daerah itu kadang-kadang mereka naik kereta nggak ikut ini punya prestasi gitu kan. Nah pemerintah tuh hanya mendorong aja, dan kita di DPR itu hanya mendorong aja, dan kita lihat kita sesuai dengan fungsi kita di DPR itu anggaran yang diajukan oleh Dispora, teman-teman Dispora ya kita evaluasi, kita lihat betul gunanya apa gitu, targetnya apa. Jangan sampai ini menjadi sebuah hanya berbasiskan SPJ gitu kan, tapi betul-betul ini berbasiskan prestasi. Dan kita nggak pernah misalnya ini nggak boleh, karena kita tahu teman-teman KONI jalan kok. Kadang-kadang jadi gini, olahraga ini kan ujungnya kan KONI, awalnya itu sebetulnya, makanya saya bilang tadi pentahelik, ada Dispora ini kan sarana prasarana urusannya kan, kemudian di KONI juga ada prasarana, tapi lebih fokus dia prasarana dan olahraga rekreasi. Ada satu lagi, Dinas Pendidikan sebetulnya. Dinas Pendidikan itu dia menyediakan SDM-nya Dinas Pendidikan, prasarananya Dispora, prestasinya KONI. Itu yang sebetulnya porsinya. Ini saya bilang pentahelik, DPR-nya ngasih duit gitu. Duitnya punya rakyat Lampung, tentu pertanggungjawabannya pada rakyat Lampung seperti apa? Harus berprestasi. Nah, makanya kita punya komitmen 10 besar olahraga Lampung itu dalam PON. Karena tadi semangatnya kapan
sport center bisa dipakai. Ya kita berharap sih PON berikut nanti bisa diselenggarakan di Lampung. Berarti semangatnya lebih gede lagi dong. Gitu loh. Jadi tuan rumah kita Ya, dong. gantungkan cita-citamu ke setinggi langit. Iya. Kalaupun jatuh nanti jatuhnya di bintang. Asik, gitu. diminum dulu bang. Diminum dulu kopinya bang. Oh bukan kopi ya, kopinya jernih warnanya. Oke, saya balik lagi nih ke Bang Yanwar nih. Kalau tadi pernyataan bangganya prestasi atlet Lampung. Kalau menurut Bang Yanwar gimana? Bangga nggak dengan prestasi olahraga Lampung? Iya pasti bangga lah, tapi memang kita harus punya keyakinan. Pertama tadi sampaikan juga bahwa atlet kita ini memang atlet asli yang kita bina. Itu kelebihannya. Iya, bukan ngebajak. Biasanya kalau ngebajak itu dia tahap musiman. Tahun ini dia bagus prestasinya. Karena besok udah dibajak orang lain juga atau provinsi lain juga. Nah kita kadang-kadang menurut ini memang atlet kita hampir sebagian atletnya memang binaan Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, keyakinan kita. Kalau kemarin dengan sarana dan prasarana yang memang masih sangat terbatas harus kita akui, juga dengan anggaran yang terbatas, kemarin kita bisa mendapatkan prestasi 10 besar. Itu dipimpin katakanlah dipimpin kolonel. Tapi kalau hari ini dipimpin jenderal, saya yakin pasti lebih meningkat kan gitu kan? Iya, logikanya kan begitu. Nah kemudian sarana prasarana mulai sedikit-sedikit kita perbaiki, anggaran juga ya tadi disampaikan Pak Denny, sepanjang memang masih realistis kita tutup mata saja lah kan gitu. Yang penting pertanggungjawabannya itu sesuai dengan regulasi atau mekanisme yang ada, sehingga kita tidak mau lagi terulang persoalan-persoalan ya seperti selama ini ya. Kawan-kawan sudah capek-capek membina prestasi, begitu juga dengan anggaran terbatas segala macam, tapi selalu timbul persoalan-persoalan hukum. Nah ini harus menjadi evaluasi baik buat DPR, buat Dispora maupun buat KONInya. Apa sih sebenarnya yang terjadi selama ini? Perasaan kita sudah transparan, tapi ujung-ujungnya masih ada persoalan-persoalan. Kenapa? Kalau itu terjadi, yang tadi disampaikan prestasi, kemudian target yang tercapai, itu semua akan ditiadakan, karena yang menjadi sorotan orang adalah justru persoalan hukumnya. Nah ini yang kita hindari betul. Ya, akhirnya target yang rugi siapa? Ya atlet kita juga kadang-kadang, karena pengurus KONInya sibuk dengan urusan hukum, atletnya terbengkalai. Contoh kemarin misalnya karena persoalan hukumnya nggak selesai-selesai, ya bonus atletnya jadi terhambat juga. Ya, bonus atletnya jadi terhambat, jadi lemes juga atletnya kemudian. Nah, Pak Denny kemarin kita suruh jadi kakak asuh atau pembina, dia cuma milihnya yang senam aja, yang udah aslinya nggak bisa nggak jadi. Iya, jadi nggak jadi, makanya iya. Jadi mestinya memang harus ada kakak asuh desa ini. Hal yang penting sebetulnya ya, yang memproduksi atlet prestasi itu kan cabur. Cabur itu ada pengcap-pengcapnya. Nah, yang masuk ke pengprop ini kan dari pengcap. Nah semangatnya, kalau kemarin kita melihat bahwa bonus atlet itu banyak yang sampai dengan hari ini juga masih ada kok. Kabupaten kota yang tidak belum mendistribusikan bonus untuk porprov. Bentar lagi ada porprov lagi gitu kan nanti. Nah ini yang belum sempat dicairkan. Maka kita menghimbau kepada bupati yang di seluruh bupati atau wali kota yang ada di Provinsi Lampung yang belum mendistribusikan bonus atletnya segera, karena ini berkaitan terhadap prestasi. Ini sebuah balik lagi komitmen. Kalau betul-betul kita mau menjadikan olahraga Lampung berjaya, itu komitmen ya. Bonusnya dikeluarkan. Kalau dia 10 juta ya 10 juta, jangan potong ini itu. Yang diterima nanti cuma 7,5 juta. Nah nggak boleh begitu. Nanti kalau atletnya ganti profesi nyesel kita. Ya. Bener nggak? Karena bonusnya nggak keluar, ya. Udah deh ganti profesi. Itu yang bisa pindah itu kan gitu. Jadi dibajak oleh daerah lain itu kan karena rewardnya. Sebenarnya karena reward itulah. Tapi atlet itu kan pecinta. Insan olahraga ini kan pencinta. Orang yang sudah jatuh cinta terhadap sesuatu itu dia akan rela berkorban apapun. Ngurus olahraga itu tanya Pak Kahar. Ngurus olahraga itu nggak ada yang namanya untung. Yang ada tuh buntung. Ya gimana nggak buntung kalau diundang terus sama cabur-cabur kayak Pak Kahar ini kan?
Itu sementara mungkin perjalanan dinasnya sehari cuma berapa, tak tahu ada berapa yang harus ditemui gitu kan, belum ketemu kan, nggak ada tuh. Misal Pak Kahar, ya nggak, karena saya juga pernah jadi ketua KONI. Fakta. Deska, benar nggak nih, izin kalau saya salah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, wajib kabupaten kota memiliki paling tidak ataupun membina satu olahraga atlet yang berprestasinya. Ya, Pak, terkait dengan Undang-Undang 11 Tahun 2022 tentang desain besar olahraga nasional, itu sudah diamanahkan. Jadi kabupaten kota itu mencari satu cabang olahraga yang menjadi unggulan sebenarnya. Tapi tentunya contoh kita di Provinsi Lampung masih melihat bagaimana potensi dari kabupaten kota itu sendiri. Artinya tidak bisa secara utuh kita menerjemahkan undang-undang itu menjadi bebannya kabupaten kota. 2 cabur, minimal Ya. 2 cabur. Cabang olahraganya tentunya itu yang saya bilang tadi disesuaikan dengan kemampuan dari atletnya. Kalau kita bilang pesisir barat, pasti ada potensi atletnya selancar di situ. Tapi kalau kita ngomong metro, hampir saya pastikan tidak ada atlet selancar di situ karena tidak ada tempatnya untuk mereka berlatih selancar. Nah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana di sini ada peran Dinas Pemuda Olahraga bersama KONI untuk bisa melihat potensi-potensi dari daerah yang ada di Provinsi Lampung ini, bagaimana menghasilkan atlet yang nantinya bisa masuk untuk dibina oleh KONI. Kalau kita ngomong angkat besi, itu adanya di Pringsewu. Akan berat kita untuk memberikan tugas itu menjadi cabang olahraga unggulannya Kabupaten Wakana atau Mesuji. Susah kita untuk mencari atletnya. Nah, selain angkat besi, apa yang menjadi potensi atlet di Kabupaten Pringsewu? Karena Undang-Undang 11 2022 juga ini terkait dengan desain besar olahraga nasional itu belum ada turunannya. Jadi belum ada DPOD. Nah, ini tentunya secara regulasi ini harus kita sesuaikan dulu juga bagaimana kita bisa menjalankan amanah dari undang-undang itu. Masih random ya atlet-atlet cabur-cabur kita ini ya? Kita tidak bisa berbicara pada saat payung hukumnya belum ada, kita juga jadi stagnan. Nah, tentunya ini masih berjalan terus, potensi cabang-cabang olahraga dan atlet-atlet ini terus dipantau dan dilihat oleh KONI bagaimana atlet-atlet yang kita miliki ini berpotensi untuk mendapatkan prestasi. Satu juga yang menjadi PR kita tidak sudah pernah disampaikan oleh Ketua Harian, bagaimana atlet-atlet kita ini tidak berpindah-pindah pada saat kita ada event, misalnya kemarin Porprov gitu. Jadi menjadi beban kota Bandar Lampung karena atletnya begitu banyak pada saat kita ada event, ada pertandingan. Begitu kita berbicara bonus, kesulitan karena APBD-nya susah untuk membayar. Padahal atletnya ya itulah. Misalnya contoh karate. Atletnya Pak Denny dari Waikanan karena KTP-nya di Bandar Lampung, dia menjadi atlet Bandar Lampung. Akhirnya Waikanan tidak punya atlet. Waikanan mencari atlet lagi di tempat lain. Nah, perputaran seperti ini mutasi dalam daerah lah mungkin istilah namanya, ya kan. Ini harus segera kita keluarkan regulasinya bahwa atlet yang memiliki KTP-nya atau domisilnya di daerahnya masing-masing itu harus membina kabupaten, harus membela kabupatennya gitu. Jadi dikasih label ya. Nah, berdasarkan KTP. Iya, jadi memang tidak bisa kita berbicara DBON bahwa kabupaten kota harus memiliki minimal 2, 1, 3 cabang olahraga. Kita lihat potensinya masing-masing yang ada di situ. Yang tentunya bagaimana nanti menuju Indonesia Emas 2045 ada 14 cabang olahraga yang menjadi unggulan kita untuk masuk berprestasi di tingkat internasional karena targetnya kan memang Olimpiade dan Asian Games. Oke. Saya balik lagi ke KONI tadi dari 45 cabur ya, yang disiapkan di PON 2021 nanti. Ini ada ini nggak Bang, cabur andalan Dari gitu? emas itu lebih dari satu itu senam, Dasar apa ya? menembak. Ditambah lagi ada lagi atlet kita karate. Setelah itu kita punya atlet Izin kalau saya salah, raihannya 5 emas, 2 perak, 4 perunggu. 10 emas, 14 emas. 14 emas. 14 emas. Karena kita dari senam aja kita dapat 3 kalau nggak salah. Menembak 2, itu sudah 5. Karate 1. Setelah itu ditambah lagi dari hasil babak kualifikasi. Dari hasil babak kualifikasi beberapa cabur kita ada yang mengagetkan hasilnya. Mengagetkan. Seperti sepatu roda. Babak kualifikasi kita 4 medali emas didapat.
Ditambah lagi kita juga kuras. Kuras itu 6 emas. Selain itu juga tadi saya sebutkan, angkat besi dapat 1 medali emas, angkat berat dapat 2 medali emas, itu memang unggulan. Beberapa lagi cabur-cabur yang tadinya 2-3 pon sebelumnya tidak pernah ikut pon, tiba-tiba juga seperti pencak silat. Itu 1 medali emas, 3 perak dan 7 perunggu pada saat babak kualifikasi kemarin. Jadi jadi udah muncul kekuatan-kekuatan baru. Karena seperti kita ketahui 5 besar PON Lampung pada saat itu sampai dengan di tahun 2004. Tahun 2000 kita masih 5 besar. Dan tahun 2004 kita jadi 7 besar. Tahun 80 sampai tahun 2000, 80% medali emas itu didapat dari namanya angkat besi. Angkat besi. Dan itu ternyata sekarang kekuatan angkat besi sudah sangat merata. Malah kalau melihat dari hasil PON sebelumnya, yang jago itu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Kita hanya dapat 1. Tapi di tahun 2000 sekian muncullah namanya olahraga baru yang namanya angkat berat. Nah, di angkat berat itu juga kemarin kita dapat 3 medali emas. Jadi mudah-mudahan kalau untuk mencapai 10 besar itu kita tadi seperti di awal saya sampaikan harus dapat sekitar 31 medali emas. 3% dari itu. Jadi mudah-mudahan ada kejutan-kejutan baru dari cabur-cabur baru seperti e-sport. E-sport ini ada sudah atlet kita yang ikut juara dunia. Kemarin di Porwil dapat 2 medali emas dan 1 perak. Kita bisa berharap banyak juga. Kekuatan baru. Itu olahraga juga baru sekali ini pun dia akan dipertandingkan di PON. Tapi sebelumnya mengejutkan nggak senam itu? Kalau senam mengejutkan, tidak terlalu mengejutkan. Sudah berulang kali mendapatkan medali emas. Cuman mengejutkannya munculnya kekuatan kita yang dari Amerika itu, yang putri dari Rawa Laut itu, orang tuanya Rawa Laut, siapa namanya? Suciwati. Itu mengejutkan orang semua. Ya mudah-mudahan kalau minimal 3 medali emas dari senam itu. Kalau bisa kita berharap bisa dapat 5 medali. Ini kakak pembinanya ada di sini. Ada kakak pembinanya. Kakak pembinanya Pak Den. Jadi banyak nanti cabur-cabur ya, dari 45 cabur ini yang kita bisa berharap banyak untuk bisa muncul. Malah ada satu lagi yang tadinya sudah lama tenggelam. Apa nih? Namanya olahraga namanya kriket. Kriket. Dulu udah 2 pon sebelumnya nggak muncul, tiba-tiba sekarang terbentuk, tiba-tiba muncul. Dan kami dapat informasi 4 pemain juniornya sekarang sedang pelatnas di Jakarta. Mudah-mudahan akan kekuatan baru. Itu juga ya, kemarin kita agak turun dari prestasi permainan kita, yaitu olahraga softball dan baseball. Dari hasil babak kualifikasi menurun, tapi masih lolos. Mudah-mudahan bisa kembali memperoleh medali emas juga. Tapi memang untuk di Provinsi Lampung, untuk olahraga permainan yang populer masih agak susah berkembang. Kita masih memerlukan tokoh yang memang berjiwa besar, tokoh yang punya dana besar dan gila olahraga untuk memajukan seperti olahraga apa? Sepak bola dan bola voli. Kemarin kita berharap banyak waktu Porwil untuk bisa lolos PON, ternyata kalah di semifinal. Kita 2 cabur yang sangat digemari masyarakat kita nih. Benar. Tidak bisa ikut PON. Tapi memang harus punya orang, figur yang kuat gitu, yang mampu mengelola dan mampu mempersiapkan anggaran yang cukup besar. Karena masyarakat kita di mana-mana, tiap sudut kota ada pertandingan sepak bola, bola voli. Pak Yanuar aja di dapilnya sering ngadain pertandingan bola, Pak Ibu itu juga, Pak Dan banget. Tapi begitu kita bergerak untuk ke tingkat nasional, kita agak ini. Mau apa gitu ya. Mudah-mudahan lah. Ya. Karena memang diperlukan kapten-kapten yang baru nih gitu. Kapten yang baru, semangat yang baru. Gitu ya. Dan kenapa sih butuh tokoh gitu loh untuk mempopulerkan olahraga tersebut menurut Kon? Ya gini ya, karena tadi juga disampaikan oleh Bang Denny, Bang Yanuar maupun Bang Deska, memang harus ada orang tokoh figur. Dulu pernah cerita gitu, saya kecil, saya kan rumah saya juga di sini. Kalau siang-siang itu sore-sore ke lapangan sepak bola, usia-usia 10 tahun, 11 tahun saya waktu itu, 12 tahun lah. Ada seorang tokoh namanya Pak Marjuli warga negara. Dia punya Jaka Utama.
Dan 3 tahun kemudian tahun 78 Lampung dapat medali emas pertama kali di PON sepak bola. Kalau nggak salah tahun 77 atau 78, saya lupa. Itu karena ada tokoh itu gitu. Dia berkorban, dia banyak itu. Akhirnya juga pada saat itu Lampung masuk Liga Utama lewat Jaka Utama. Sebenarnya olahraga populer itu semua sudah punya liga sekarang. Seperti sepak bola, seperti bola voli, seperti basket. Sudah ada liganya. Tapi di Lampung belum ada perorangan maupun BUMD yang mau berkorban gitu loh. Kalau di Jabar itu Bang Jabar itu loh, itu bola voli gitu loh. Ada apa aslinya dan pakai nama dia gitu loh. Nah dari situ memang benar. Tapi ya kita juga tadi, kalaupun nanti mau bikin liga basket, tempatnya di mana? Memenuhi syarat apa enggak gitu loh. Ini memang akhirnya ya kalau kita ngebalik lagi seperti kita membahas duluan telur apa ayam. Nah, jadi yang penting mudah-mudahan lah dengan semangat Pak Gubernur didukung DPR maupun dari Dispora dan kami, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari masyarakat Lampung untuk olahraga Lampung kembali berjaya, olahraga Lampung dengan fasilitas yang cukup dan pada saatnya nanti bisa menjadi tuan rumah PON. Baik, oke. Mbak, nih Mbak, saya ada lagi nih ya yang saya masih kepikiran 10 besar tadi kan. Ini realistis. Saya bilang tadi kan, untuk menjadi juara itu 6 jam setiap hari latihan, paling tidak 4 tahun, ukuran kita PON 4 tahun melakukan pembinaan. Ini bakal ada kejutan sebetulnya di Lampung. Saya amati ya, silat di Lampung ini hampir setiap kampung itu ada silat, PSHT lah. Kalau kita ke Pringsewu kemana sampai, karena itu juga dibutuhkan. Misal perbatasan Waikanan dengan yang daerah negara batin dengan Sumatera Selatan yang sering terjadi tindak kejahatan di perbatasan di HTI namanya, kenal di HTI itu silat itu banyak sekali komunitas silat yang memberdayakan jadi ahli bela diri karena sering terjadi kejahatan. Nah belum lagi kalau kita ngelihat masuk ke daerah di luar Bandar Lampung ini, semakin kesini itu semakin saya pikir Pak Haji Faisal bakal memberikan kejutan untuk prestasi silat di Provinsi Lampung karena realistis, ngejamur gitu loh. Jadi cabur ini tidak bisa diremehkan. Nggak bisa diremehkan dan itu kita punya potensi besar kalau menurut saya sumbangsinya untuk memberi. Karena kan semakin rame orang anggotanya, atletnya, semakin mereka ketat berkompetisi akan muncul tuh juara-juara nanti. Di situ saya ngeliat bakal ada kejutan-kejutan seperti itu. Nah, kenapa? Kita juga berani bilang kan, kita optimis kok 10 besar yang dilakukan oleh teman-teman KONI akan tercapai karena ada beberapa yang sudah dilakukan, sudah berjalan selama 4 tahun ini gitu loh. Dari PON terakhir kemarin di Papua, kemudian kita lihat tadi Kahar Kepala Ketua Harian KONI sampaikan prestasi yang di KONI itu terus dilakukan pembinaan dengan ketat. Kemudian yang lain-lain ini kan selama ini kan yang belum juara kan kemarin yang misal dia dapat perak atau perunggu gitu, ini bisa jadi juara nantinya karena dia dilakukan pembinaan terus. Nah saya ngeliatnya silat juga punya potensi dan itu saya pikir akan dapat kejutan nanti. Karena kenapa? Dia mencintai Pak Haji Faisal, dia mencintai olahraga itu gitu. apa namanya? IPSI. Ya nggak ada guna itu ngabisin duit IPSI itu. Kalau saya nyuruh membina IPSI, ampun saya. Ratusan ribu anggotanya yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itu bisa menjadi kekuatan cabur baru di PON. Iya kan, bisa memberikan kekuatan di PON nanti gitu. Lolos nggak? Silakan. Lolos ya? Lolos. Sekitar 11 atlet yang lolos. 11 atlet. Mudah-mudahan. Dan itu banyak loh. Satu atlet itu bisa dapat banyak dia tropinya. Itu kan? Apa yang disampaikan Pak Tahar tadi benar, bahwa memimpin olahraga ini memang butuh tokoh-tokoh yang punya komitmen kuat. Ya, bukan hanya sekedar dia punya kemampuan secara finansial. Ya kalau kita bicara kemampuan secara finansial, banyak orang-orang kita di Lampung ini tokoh-tokoh yang secara finansial dia punya duit. Tapi persoalannya mau korban atau enggak kan gitu kan? Dia banyak duit, kalau enggak mau korban juga percuma. Nah kemudian dia mau, kalau dia juga tidak mencintai tadi, tidak memahami tentang olahraga yang dia pimpin juga jadi percuma.
Nah, tadi kalau kita dibilang kenapa? Ini kan nggak ucuk-ucuk kata Pak Denny tadi. Silat ini dilatih setiap hari sampai sekarang di Marinir ya Pak Karya. Itu pelatihnya di Marinir. Begitu juga anggaran yang dikeluarkan itu. Jadi betul kita butuh tokoh-tokoh yang saya kira memang mumpuni dan mau berkorban. Apalagi tadi disampaikan misalnya cabang olahraga yang sudah mendunia seperti sepak bola dan voli, ya itu terlebih lagi gitu kan. Ya, insya Allah nanti kalau kita juga diberikan kemampuan secara finansial, kita yang pegang nanti Pak. Saya sama Pak Denny kan, gitu. Iya. Kakak asuh. Tapi harus siap. Komitmennya kata Bang Denny tadi, boro-boro buntung yang ada. Kalau itu udah biasa kita. Udah biasa mencintai. Mencintai. Oke, berarti belajar sama Bang Denny yang mencintai senam nih. Senam. Cerita dulu dong senam sampai sekarang. Saya bukan pembina senam saya. Saya cuma kakak asuh ya. Semua kita bina lah. Tapi pengen nggak membina senam? Kayaknya menarik banget bahas senam. Ya semua kita bina lah ya. Kita perhatikan. Kita ini kan kalau Komisi 5 ini dengan semua cabang olahraga yang ada di KONI itu, kami ini Komisi 5 saya dengan Pak Ketua dan teman-teman DPR itu kayak kita naik pesawat, kami jadi pramugari. Nggak tahu dia tajir, nggak tahu dia petani, senyumnya sama, disapanya sama. Nah begitu, jadi kami nggak bisa membeda-bedakan gitu. Pokoknya semangatnya dengan senyumannya, apapun yang terjadi. Oke. Baik nih, saya balik lagi nih ke Kadis lagi. Gitu. Bang Deska, kebijakan anggaran sampai saat ini untuk persiapan PON di Papua nanti, di Aceh, Sumut Aceh. Untuk kesiapan anggaran KONI 2024, kami Dinas Pemuda Olahraga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Tentunya ini tinggal menunggu paripurna tahap 2 antara Pak Gubernur dengan DPRD. Kami sudah menganggarkan, sudah mempersiapkan anggarannya. Posisi sekarang memang masih sama dengan anggaran kita waktu PON 2021 di Papua, tapi tentunya dengan skala prioritas yang berbeda. Tadi untuk potensi-potensi atletnya sudah dipetakan oleh Ketua Harian KONI. Mudah-mudahan anggaran yang ada ini bisa untuk persiapan dulu sampai kita untuk memberangkatkan atlet-atlet kita dan pelatih yang seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Harian tadi untuk mendapatkan prestasi yang maksimal. Dengan cabang-cabang olahraga unggulan yang sudah bergeser, sudah berbeda. Tapi apabila peta ini benar, tentunya kita masih mampu menetapkan target 10 besar yang disebutkan oleh Bang Denny tadi. Target 10 besar, mudah-mudahan 5 besar deh saya berdoa. Atau 3 besar deh saya berdoa. Kalau untuk target pasti yang setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Oke. Pasang medali nggak Bang? Pasang target medali nggak? KONI untuk PON 2000. Tadi saya sampaikan kalau kita 10 besar itu minimal kita 31 medali emas. 31 medali emas, ya. Mudah-mudahan tercapai. Ya, jadi dari 14 pertanyaannya mau menjadi 31 itu dari mana gitu loh. Kalau nggak ada upaya yang luar biasa. Jadi kelipatan. Kalau kemarin kita dapat emas berapa? 14. Berarti kalau mau dapat 28, berarti 2 kali lipat anggarannya. Kan realistisnya begitu. Logikanya. Kalau kemarin misalnya berapa sih? 60 misalnya. Berarti dia harus siapkan 120 paling enggak. Anggarannya. Masalahnya anggaran Pemprov-nya kuat nggak nih? Ya sebenarnya makanya tadi ketua tadi sampaikan kan ya kita carikan pos-pos yang misal yang belum mendesak ya kita alihkan dulu untuk itu gitu kan. Karena ini kita bicara PON itu bicara kedaerahan. Kita bicara semangat daerah gitu kan. Apalagi tahun pemilu. Jadi ada satu lagi. Kepuasan kita, kebanggaan kita itu. Jadi nggak ternilai. Tambahannya bahwa prestasi olahraga suatu daerah itu menunjukkan kemampuan daya saing manusia di daerah itu. Prestasi olahraga di daerah menunjukkan bagaimana kemampuan daya saing manusia di daerah itu dibandingkan daerah lain. Ketika kita bisa mengalahkan Jawa Barat, berarti daya saing manusia Lampung itu lebih hebat daripada Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari DKI. Nah, ini yang juga harus kita ingatkan bahwa salah satu keberhasilan peningkatan sumber daya manusia itu bisa dilihat dari prestasi olahraga.
Kita nggak usah bicara dunia lah, bagaimana hebatnya negara-negara maju tentang olahraganya. Kalau di Asia bagaimana Cina, bagaimana Jepang, bagaimana Korea Selatan. Itu kan karena memang daya saing manusianya luar biasa. SDM Unggulnya. Jadi kalau mau lihat indikasi satu daerah dari kemampuan manusianya bisa dilihat dari prestasi olahraganya. Salah satunya ya. Baik. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin secara terpisah satu persatu statementnya terkait persiapan ataupun mendongkrak prestasi di PON 2021 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Mungkin saya mulai dari Bang Denny dulu. Ya, saya cuma sedikit aja sih. Semua yang kita lakukan, baik KONI, pemerintah provinsi dalam hari ini DPR dan Gubernur Lampung, kenapa kita mengenjot prestasi olahraga? Kita pengen memasyarakatkan olahraga. Kita pengen olahraga itu menjadi sebuah kebudayaan di Provinsi Lampung yang ada kegunaannya itu menyehatkan masyarakat di Provinsi Lampung. Itu sebetulnya tadi sudah kita singgung, ada jogging track, adanya 2 gitu kan. Kita pengen gitu. Kenapa? Ternyata kalau kita memasalkan membudayakan olahraga selain masyarakatnya sehat, kita juga bisa mengurangi polusi, banyak yang berjalan kaki, banyak yang bersepeda, begitu. Itu saja sih. Oke, baik. Pak Kadis silakan, Bang Rizka. Untuk closing statement saya, Mbak, mungkin dalam kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur, kepada DPRD Provinsi Lampung, kalau dalam kaitan olahraga ini kepada seluruh jajaran pengurus KONI atas seluruh support yang diberikan kepada Dinas Olahraga dalam hal penganggaran maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini kan saya ada KORMI, ada KONI, kemudian ada Pramuka, ada KNPI yang menjadi mitra-mitranya Dinas Pemuda Olahraga. Pada kesempatan ini tentunya saya juga memohon dukungan seluruh masyarakat Lampung untuk mencapai prestasi kita terbaik di tahun 2024. Itu tidak bisa kita melihat secara instan nanti dapat 10 besar, 8 besar, 7 besar, tapi itu semuanya proses. Tentunya dukungan dari seluruh masyarakat, media, kemudian dari dalam hal ini ada DPRD, itu sangat kami butuhkan supaya dalam pelaksanaan kita menjalankan anggaran 2024 ini bisa lurus sesuai dengan regulasi dan tentunya tepat sasaran, sehingga nanti prestasinya tentu itu yang kita cari yang terbaik. Baik. Oke, Bang Yanwar silakan. Ya, yang pertama kita tentu akan menargetkan target yang sebaik-baiknya, tapi tetap harus realistis ya. Tadi sudah disampaikan pertimbangan-pertimbangannya, ya tetap kita harus realistis. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada kita semua, terutama stakeholder yang berkaitan dengan olahraga, tetap semangat karena ngurus olahraga ini, terutama KONI, ini betul-betul sebuah pengabdian. Kenapa saya sampaikan sebuah pengabdian? Ketika kita mendapatkan prestasi, ini tentu tidak akan terlalu banyak nanti Pak Kahar reward yang diberikan oleh masyarakat. Tapi ketika kita gagal, nah hujatan itu kita harus kuat untuk menahan itu. Jadi kita harus betul-betul kerja ikhlas, kerja cerdas, dan saya kira harus tetap kompak dalam membangun olahraga yang ada di Provinsi Lampung ini. Oke, KONI. Pada rekan-rekan stakeholder olahraga di Lampung, khususnya KONI Kabupaten Kota, para pengurus cabang olahraga, mari kita siapkan atlet dan sumber daya olahraga kita yang ada semaksimal mungkin, sehingga pada saatnya nanti paling tidak tahun depan di PON Sumut Aceh ke-21 kita bisa berprestasi sesuai harapan masyarakat Lampung agar olahraga Lampung berjaya di tingkat nasional. Ya pemirsa, seluruh stakeholder setelah merancang sedemikian rupa untuk suksesi PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Kita, masyarakat dan juga pemerintah berharap atlet-atlet kita memberikan prestasi terbaiknya untuk Lampung. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Oke, semangat, terima kasih atas waktunya. Salam olahraga. Jaya. Satu kali lagi, salam olahraga. Jaya. Oke. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia.